Halo adik-adik, kembali bertemu dengan saya Kak Susi pada course Bahasa Indonesia for SBMPTN. Kali ini pada pelajaran ke-9 kita akan membahas mengenai kalimat efektif. Dan kita akan membahas mengenai definisi dari kalimat efektif, syarat-syarat kalimat efektif, dan ciri-ciri kalimat efektif. Mungkin kalian bertanya mengapa kita harus belajar mengenai kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan suatu bagian dari bahasa Indonesia yang akan muncul dalam tes SBMPTN. Oleh karena itu, menurut kakak penting kiranya untuk kalian menguasai bagian ini. Dan di samping juga, hal ini akan bermanfaat pada saat nanti kalian kuliah dan membuat makalah-makalah dari tugas kuliah nanti. Pengertian dari kalimat efektif. Sebuah kalimat dibentuk oleh klausa yang terdiri atas subjek dan predikat dengan penambahan objek, pelengkap maupun keterangan yang diakhiri dengan tanda baca titik, tanda tanya atau tanda seru. Jika tidak tepat, penambahan tersebut dapat membuat kalimat yang dibuat menjadi tidak efektif. Syarat-syarat kalimat menjadi efektif. Pertama yaitu sesuai dengan EYD atau ejaan yang diberlakukan, yaitu ejaan maupun tanda baca harus dengan tepat dipergunakan. Syarat yang kedua yaitu sistematis atau memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap hingga keterangan. Subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga adalah tidak boros dan bertele-tele. Pastikan kalimat kalian pasti dan ringkas sehingga mudah untuk menangkap gagasan yang diberikan. Syarat yang keempat yaitu tidak ambigu atau mengundang makna ganda. Hindari multitafsir. Mudah mengartikan kalimat sehingga tidak ambigu. Apakah ciri-ciri kalimat efektif? Suatu kalimat bisa dikatakan efektif dengan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, struktur yang sepadan, yaitu memiliki subjek dan predikat. Kemudian, jangan taruh kata depan atau preposisi di depan subjek, karena akan mengaburkan pelaku di dalam kalimat tersebut. Marilah kita lihat contoh sebagai berikut. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Hal ini tidak efektif. Mengapa? Kita tidak perlu menambahkan kata bagi. Cukup kita tulis semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Karena semua berarti keseluruhan peserta, maka adalah tidak efektif jika kita memakai lagi kata bagi. Hati-hati pada penggunaan konjungsi yang di depan predikat karena membuatnya menjadi perluasan dari subjek. Contoh, dia yang pergi meninggalkan saya. Hal ini mungkin tanpa sadari kita selalu ucapkan, tetapi sebetulnya kalimat tersebut tidak efektif. Maka untuk mengubahnya, kita bisa mengatakan dia pergi meninggalkan saya. Dan kita tidak perlu menggunakan konjungsi yang. Kemudian tidak bersubjek ganda. Jadi suatu kalimat yang efektif tidak memiliki subjek ganda. Bukan berarti tidak boleh bersubjek lebih dari satu ya, namun lebih ke arah menggabungkan subjek yang sama. Contoh, adik demam, sehingga adik tidak dapat masuk.
biar saya ulang, adik demam sehingga adik tidak dapat masuk sekolah. Kalimat ini tidak efektif. Mengapa? Karena kita 2 kali mengulang kata adik. Bisa kita rubah menjadi kalimat efektif menjadi adik demam sehingga tidak dapat masuk sekolah. Jadi tidak perlu kita mengulang kata adik. Cukup sekali di awal kalimat. Yang kedua, syarat kalimat efektif yaitu hemat kata ringkas dan tidak bertele-tele. Contoh kata jamak. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Hal ini tidak efektif. Mengapa? Pada kalimat siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi, kita tidak perlu menambahkan kata para. Karena siswa-siswi sudah mengindikasikan bahwa siswa atau siswi itu lebih dari 1 atau bersifat jamak. Jadi, kita hilangkan kata para dan langsung saja kita tulis atau kita katakan siswa-siswi yang sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Baik, yang ketiga yaitu kesejajaran bentuk. Contoh, hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan pengolahannya. Kalimat ini bisa dikatakan tidak efektif. Mengapa? Harus kita ubah menjadi lebih efektif. Seperti hal yang mesti diperhatikan soal sampah adalah cara membuang, memilah, dan mengolahnya. Ingat, kita memakai imbuhan mem. Jadi kita harus memakai kata yang atau bentuk yang sama. Membuang, memilah, dan mengolah. Pada kalimat di atas, membuang, memilah, tiba-tiba muncul pengolahan. Maka kalimat ini tidak efektif karena menggunakan bentuk yang berbeda. Ciri yang keempat dari kalimat efektif adalah ketegasan makna. Contoh, kamu sapulah lantai rumah agar bersih. Tidak efektif. Seharusnya kita mengatakan sapulah lantai rumahmu agar bersih. Jika kita bilang kamu sapulah lantai rumah agar bersih, maka maknanya menjadi tidak jelas. Kamu sapu atau kamu harus menyapu lantai. Maka sebaiknya gunakan kalimat yang kedua yang seperti tadi kakak katakan. Sapulah lantai rumahmu agar bersih. Ini berarti kita meminta orang tersebut untuk menyapu lantai rumahnya agar bersih. Dan yang terakhir, syarat kalimat efektif atau ciri kalimat efektif adalah kelogisan kalimat. Suatu kalimat maksud kakak harus logis. Contoh, kepada Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Secara tidak sengaja atau bahkan sering dalam kehidupan sehari-hari kita selalu mengatakan kalimat seperti itu. Sebetulnya kalimat ini adalah tidak efektif. Maka dapat kita ubah menjadi Bapak Kepala Sekolah dipersilakan menyampaikan pidatonya sekarang. Kalimat ini menjadi lebih efektif dibandingkan yang sebelumnya. Baiklah adik-adik, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga apa-apa yang sudah kakak sampaikan bisa menjadi pengetahuan yang bermanfaat dan membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia pada tes SBMPTN nanti. Sukses ya!